Udah baca belum? Halo guys, udah baca belum? Kalau belum baca, baca dulu. Hari ini kita akan membahas sebuah komik one shot yang sangat keren dan sangat epic ya. Ini adalah komik one shot berjudul Our Summer Holiday ya. Ini adalah karya dari Kaori Ozaki Sensei ya, yang diterbitkan di Indonesia oleh penerbit MNC pada tahun 2014. Kalau di Jepang sendiri, judul aslinya adalah Kamisama ga Uso wo Suku yang diterbitkan pada tahun 2013. Jadi jarak penerbitannya di Jepang dan Indonesia tidak terlalu jauh ya. Dan untuk versi resmi Inggrisnya sendiri, judul aslinya adalah The Gods Lie. Tapi di Indonesia diterbitkan dengan judul alternatif Our Summer Holiday. Dan aku mengerti banget sih kenapa MNC lebih memilih judul alternatif yang Our Summer Holiday itu dibandingkan The Gods Lie ya gitu. Karena kalau pakai judul The Gods Lie rada-rada bahaya ya. Dan mungkin teman-teman di luar sana ada yang bertanya-tanya juga ya, komik one shot itu komik apa sih? Komik one shot itu adalah komik yang istilah kasarnya satu volume atau dua volume sudah tamat. Jadi ini bukan komik bersambung ya, seperti komik Naruto, komik One Piece. Jadi dalam satu komik one shot itu komikusnya harus bisa memperkenalkan semua karakter yang ada. Dia harus bisa menjelaskan semua permasalahan yang ada dan dibungkus dalam satu volume tamat. Jadi tidak ada sambungannya sampai puluhan sampai ratusan volume gitu. Dan dari tahun 90 aku sudah baca banyak banget ya komik-komik one shot, dan aku lihat di Indonesia ini komik-komik one shot yang sudah terbit didominasi oleh komik-komik one shot bergenre romance ya, romance percintaan dengan demografik shoujo. Dan aku nggak tahu kenapa alasannya, mungkin karena komik one shot romance percintaan shoujo itu sangat populer ya dulu. Dan dari tahun 90-an itu kayaknya aku udah baca ratusan judul komik one shot ya. Dan dari ratusan judul itu hanya beberapa yang klik dan berkesan banget untuk aku pribadi. Sedikit banget sebenarnya. Dan salah satu dari sedikit komik one shot yang berkesan untuk aku itu adalah ini, komik Our Summer Holiday ini ya. Ini adalah sebuah komik one shot yang keren banget. Baik itu dari segi ceritanya maupun dari segi art style-nya itu sempurna banget kalau menurut aku. Dan untuk Our Summer Holiday ini sendiri genrenya adalah drama dan romance ya, dengan demografik seinen. Seinen itu untuk pembaca pria dewasa. Dan waktu pertama kali aku membeli komik ini ya, aku lihat dari covernya, aku pikir ini adalah komik shoujo ya. Ternyata ini adalah komik seinen ya, karena konflik yang terjadi di dalam komik ini berat banget sih gitu. Dan boleh aku bilang juga rada-rada dark ya. Dan aku berkenal dengan komik ini sebenarnya secara tidak sengaja ya. Jadi beberapa tahun yang lalu itu ada obrolan komik gitu, obrolan komik murah, satu komiknya 5.000. Dan waktu itu aku kayak tertarik banget dengan cover komik ini. Akhirnya aku beli. Padahal waktu aku baca sinopsisnya aku tidak tertarik banget ya. Sinopsisnya biasa saja dan malah tidak menarik sama sekali gitu, jujur. Tapi karena art covernya itu kece banget, makanya aku beli, dan kebetulan murah banget waktu itu. Jadi sinopsisnya aku bacain ya. Natsuru Nanao adalah murid baru di sekolahnya. Suatu hari dia mengetahui rahasia besar teman sekelasnya yang bernama Ryo Suzumura. Senja, festival, dan seekor kucing putih bernama Tofu. Libur musim panas SD yang terakhir. Petualangan unik mereka berdua pun dimulai. Jadi dari segi dari sinopsisnya itu kayaknya biasa aja ya. Aku dulu berpikirnya ini bakalan jadi komik shoujo ataupun shonen ya. Nah, ada petualangan itu aku pikir ini akan rada-rada supranatural. Tapi ternyata aku tertipu ya, saudara-saudara ya. Ini komiknya tidak seperti sinopsisnya yang biasa saja, dan ini ceritanya tidak seceria covernya ya gitu. Ternyata ceritanya itu dark sekali dan kelam banget. Jadi teman-teman mesti banget ya baca komik Our Summer Holiday ini, terutama untuk teman-teman yang pengen baca cerita-cerita dengan konflik-konflik yang rada-rada kelam ya gitu. Dan aku sudah lama banget ya tidak menemukan komik one shot yang art dan story-nya itu sempurna seperti Our Summer Holiday ini ya. Jujur aku sangat picky ya kalau untuk memilih komik one shot gitu. Untuk bisa beli komik one shot itu aku picky banget. Aku gampang banget untuk drop sebuah komik one shot, dan gampang banget boring ketika baca komik one shot gitu. Karena menurut aku pribadi
membuat komik one shot itu lebih susah ya dibandingkan ketika membuat komik berseri atau bersambung gitu. Karena kalau komik one shot itu apa ya, space-nya lebih terbatas. Jadi komikus-komikus one shot itu harus bisa menceritakan konflik-konflik yang terjadi dalam satu volume, dan dia juga harus memperkenalkan semua karakter dan melakukan pendalaman karakter hanya dalam satu volume tamat gitu. Jadi tidak seperti komikus-komikus berseri atau bersambung ya. Kalau komik-komik bersambung itu si komikusnya kan bisa menceritakan berbagai konflik ya, lebih berliku-liku lagi agar si komiknya itu bisa lebih menarik. Terus dia juga bisa apa ya, melakukan pendalaman karakter lebih luas lagi sehingga karakter yang ditampilkannya itu lebih berkesan. Sedangkan kalau komikus one shot ya tidak bisa gitu. Dia dalam satu volume harus bisa mengemas itu semua gitu. Jadi untuk komikus one shot sendiri ketika eksekusinya kurang bagus, bisa jadi komik yang dibikinnya itu akan terasa sangat-sangat membosankan gitu, atau cerita yang ditampilkan akan terasa tergesa-gesa, lalu akan menimbulkan banyak plot hole di mana-mana, dan karakter-karakter yang muncul pun bisa saja jadi tidak berkesan gitu. Jadi tantangan yang dihadapi oleh komikus one shot itu aku rasa lebih berat ya dibandingkan komikus-komikus series untuk bisa menarik minat pembaca. Oleh karena itu aku sangat gampang banget ya untuk ngedrop gitu sebuah judul komik one shot. Dalam beberapa halaman di awal saja aku udah bisa kayak memutuskan aku klik nggak ya dengan si komik ini. Beda ceritanya dengan komik series. Kalau komik series itu biasanya aku kayak ngasih kesempatan di 1 atau 2 volume awal, apakah kira-kira aku bakalan lanjut atau enggak gitu. Dan untuk komik Our Summer Holiday ini sendiri, aduh ini berhasil banget ya untuk menarik hati aku. Dalam satu volume itu si Kaori Ozaki Sensei ini sudah bisa memperkenalkan karakter-karakternya dengan baik ya, dan juga konflik yang ditampilkannya juga tidak biasa. Ada beberapa plot twist yang mencengangkan sekali ya gitu, dan menipu sekali ya, tidak seperti covernya dan sinopsisnya yang kayaknya aman-aman saja. Jadi sekece apa sih komik Our Summer Holiday ini? Untuk lebih lengkapnya kita lihat yuk. Jadi seperti ini ya penampakan dari komik Our Summer Holiday ya, terbitan dari MNC dan karya Kaori Ozaki Sensei. Di covernya itu diperlihatkan dua karakter utama ya, yang mana gambarnya itu bagus banget, keren banget ya, adem banget. Ini kayak perpaduan gambar digital dan watercolor, indah banget ya. Dan seperti ini penampakan di belakangnya. Aku suka banget ya kayak efek-efek watercolor gitu, karena aku pecinta watercolor. Nah kita lihat tahun terbitnya. Judul asli Jepangnya itu adalah Kami-sama ga Uso Suko, terbit tahun 2013 oleh Kodansha ya. Sedangkan di Indonesia Our Summer Holiday tahun 2014 ya oleh MNC. Dan ceritanya tentang apa sih gitu? Jadi cerita Our Summer Holiday ini ya bermula dari kepindahan seorang anak SD, kelas 6 SD dari Tokyo bernama Natsuru Nanao. Nah ini adalah Natsuru Nanao ya, kelas 6 SD, dan merupakan anak baru ya di sekolahnya. Dan Natsuru ini merupakan sosok yang baik hati ya, dan dia juga merupakan sosok anak SD yang sangat tergila-gila dengan bola. Dia jago banget bermain bola, dan jiwa pelindungnya itu tinggi banget. Dia memiliki jiwa untuk melindungi berbagai hal ya, dan itu sangat tinggi banget. Dan Natsuru ini tidak tertarik ya dengan hal-hal yang berbau dengan percintaan ya, karena untuk usia kelas 6 SD itu biasanya anak-anak itu sudah masuk ke masa remaja ya, dan sudah cinta-cintaan, tapi dia hanya fokus untuk bermain bola ya, dan tidak tertarik dengan hal-hal semacam itu. Tapi ada satu anak perempuan yang tiba-tiba menjadi perhatian dia ya. Anak perempuan itu bernama Ryo Suzumura. Jadi ini adalah Ryo Suzumura ya, atau Ryo. Ryo ini adalah anak yang mandiri, tegar, dan dewasa. Dan selain itu yang menjadi unik, si Ryo ini tingginya tidak biasa ya. Jadi di antara anak perempuan yang lain di kelasnya itu si Ryo ini yang paling tinggi gitu. Maka itu si Ryo ini sering menjadi bahan pembicaraan ya di kelas, karena dia itu tingginya berbeda banget dengan teman-teman seusia dia. Lalu suatu hari si Natsuru ini menemukan seekor kucing gitu. Natsuru ini sebenarnya suka banget dengan kucing, tapi sayang banget ibunya Natsuru ini alergi terhadap kucing. Jadi karena jiwa melindunginya itu sangat tinggi banget, dan dia adalah tipikal anak yang baik banget, dia akhirnya mengambil kucing yang terlantar itu, lalu dia mencoba mencari orang yang bisa melihara kucing itu, dan secara tidak sengaja ketemulah dia dengan si Ryo ini gitu. Akhirnya si Natsuru ini memohon kepada si Ryo untuk memelihara kucing yang ditemukannya itu, walaupun
sebagai gantinya dia akan memberikan uang jajannya untuk si Rio, yang mana kucing itu nanti akan diberi nama Tofu gitu. Nah dari sinilah nantinya si Natsuru ini akan lebih mengenal si Rio ini ya lebih dalam lagi. Akan ada nanti sebuah momen yang akan membuat mereka lebih akrab ya di liburan musim panas mereka. Dan si Natsuru ini nanti nggak cuma berkenalan dengan Rio, tapi dia juga akan berkenalan dengan adiknya ya yang bernama Yuta Suzumura. Ini adalah adik dari si Rio, kayaknya belum masuk SD. Yuta ini adalah sosok adik yang ceria banget. Dia suka melakukan hal-hal gaje. Pokoknya tipikal anak yang ceria dan sering melakukan hal-hal gabut ya si Yuta ini. Nah dari perkenalan itulah akhirnya nanti si Natsuru ini akan mengetahui berbagai macam fakta-fakta yang mengejutkan, fakta-fakta yang mencengangkan, dan rada-rada dark ya. Rada-rada dark. Dan art style dari Kaori Ozaki Sensei ini gue banget ya. Aku suka banget dengan art style dari Kaori Ozaki Sensei ini. Art stylenya itu vibes-nya rada-rada mirip dengan Sensei yang bikin Silent Voice dan Red Hair Snow White gitu ya gitu. Clean banget, bersih banget, bagus banget, dan gelap terangnya itu aku suka banget. Background-backgroundnya pun juga menarik mata ya. Dan Our Summer Holiday ini rada-rada mirip ya ceritanya dengan film Jepang yang berjudul Nobody Knows ya, atau judul Jepangnya itu Daremo Shiranai yang tayang pada tahun 2004 dulu. Tapi walaupun ceritanya rada-rada mirip, vibes-nya rada-rada mirip, tapi plot twist-nya berbeda sih gitu. Punya plot twist yang berbeda dan kegelapan yang berbeda pula gitu. Pokoknya untuk teman-teman yang pengen cari komik one shot yang konfliknya tidak biasa ya, yang tidak hanya berfokus kepada romance, aku bakal saranin Our Summer Holiday ini sih gitu. Dan Kaori Ozaki Sensei ini sendiri sudah banyak ya mengeluarkan komik-komik one shot gitu. Jadi ada beberapa komik one shot dia juga yang pernah aku lihat, tapi aku belum pernah baca. Aku penasaran banget. Jadi mungkin aku berharap ada penerbit gitu yang tertarik untuk menerbitkan karya-karya komik Kaori Ozaki Sensei lainnya ya gitu. Dan ada satu komik series dia yang aku lumayan penasaran ya, judulnya Immortal Rain gitu. Aku nggak tahu apakah itu bagus apa enggak gitu. Tapi kalau nggak salah Immortal Rain itu juga sudah pernah terbit versi Inggrisnya ya di tahun 90-an. Semoga akan banyak ya karya-karya Kaori Ozaki Sensei lainnya yang bisa terbit di Indonesia. Karena aku suka banget dengan art style-nya dan cara penceritaan dia ya gitu. Keren banget sih gitu. Dan aku penasaran juga ya, apakah ada komik-komik one shot yang membuat teman-teman berkesan? Silahkan tulis judulnya di kolom komen ya. Nah itu dia review singkat komik kita kali ini ya. Thanks for watching. Udah baca belum? Kalau belum baca, baca dulu.